Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gerti Yardani dengan nomor induk SK 118025. Saya mahasiswa program studi sarjana keperawatan semester 5 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 PSIK 5A. Pada kesempatan kali ini, kami akan meroleplay bagaimana cara memberikan asuhan keperawatan keluarga pada tahapan usia dewasa akhir. Anggota kelompok kami terdiri dari Punggung Nugroho dengan nomor induk SK 120034, ia sebagai tuan N yang berumur 65 tahun atau sebagai pasien. Kemudian Iftika Hikmah Fauziawati dengan nomor induk SK 118023, ia sebagai istri dari tuan N. Kemudian Lailita Tufandillah dengan nomor induk SK 118026, ia sebagai perawat. Kemudian Mafiroh Eyasti dengan nomor induk SK 118030, ia sebagai perawat juga. Dan terakhir Esa Lalita Chandra dengan nomor induk SK 118020, ia sebagai penyampaian kasus dan penyampaian tugas perkembangan usia dewasa akhir. Kelompok kami ini merupakan pecahan dari kelompok 2 besar dari PSK 5A, di mana kelompok kecil kami ini ditugaskan untuk meroleplay asuhan keperawatan keluarga pada tahapan usia dewasa akhir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan keluarga 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Lalita Chandra, anggota dari kelompok 2 PSIK 5A. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas perkembangan keluarga pada tahap usia dewasa akhir pada keluarga Bapak N. Sebelumnya, saya akan menyampaikan yang dimaksud dengan pengkajian terlebih dahulu. Pengkajian merupakan tahapan ketika seorang perawat mengumpulkan informasi secara terus-menerus tentang keluarga yang akan dibinanya. Proses pengkajian ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan sebuah asuhan keperawatan, terutama dalam pembinaan asuhan keperawatan keluarga yang akan dibina perawat tersebut. Langsung saja saya akan menjelaskan tahap perkembangan keluarga Bapak N. Saat ini berada dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak usia dewasa akhir, dan anak-anak mereka sudah pada meninggalkan mereka dari rumah. Adapun tugas tahap perkembangan keluarga Bapak N yang sudah terpenuhi diantaranya yaitu: yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Yang kelima, memelihara sanak saudara yang sudah tua. Yang keenam, melakukan hubungan anak-anak dan cucu. Yang ketujuh, mengembangkan minat dan perhatian terhadap orang lain di luar keluarga. Kemudian tugas tahap perkembangan keluarga Bapak N yang belum terpenuhi adalah mampu menghadapi kehilangan pasangan dengan sikap positif ataupun menjadi janda ataupun duda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Perkenalkan, Bu, saya Mafiroh Eyasti dan teman saya Alhamdulillah ya Bu. Ya. kami mahasiswa dari Sikes Kendal ingin mengkaji tentang masalah kesehatan pada ibu. Ya. Sebelumnya dengan ibu siapa, Bu? Ibu Iftika. Perkenalkan, saya Mafiroh Eyasti, nggih. Ya. Baik Mbak, silakan duduk terlebih dahulu. Baik, sebelumnya bagaimana kabar ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Sebelumnya saya minta izin ya, Bu, Ya. untuk saya mencatat tentang data diri dari ibu dan keluarga. Ya. Untuk dicatat oleh teman saya. Apa ibu berkenan? Ya, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya, apakah di rumah ini ada anggota keluarga yang lain selain Ibu? Ada Mbak, suami saya dan saya mempunyai 2 anak, tetapi sudah
berkeluarga. Bisa dipanggilkan bapaknya, Bu? Ya Mbak, sebentar ya Mbak, saya panggilkan dulu ya. Mohon maaf Mbak, sebelumnya ada keperluan apa ya? Pertama, saya di sini minta izin ya Pak. Saya mahasiswa dari Stikes Kendal. Tujuan kami ke sini untuk mengkaji tentang masalah kesehatan yang Bapak dan sekeluarga rasakan. Sebelumnya apakah Bapak berkenan, Pak? Iya Mbak, berkenan. Sebelumnya apa ada masalah kesehatan yang keluarga Bapak alami di sini? Jadi begini ya Mbak ya, saya dan sekeluarga itu sebelumnya keluarga saya itu tidak ada yang mengalami masalah kesehatan sama sekali. Ya kadang cuman ada yang kadang meriang atau sakit biasa. Cuman dalam satu keluarga saya itu ada satu yang mengalami hipertensi keturunan, yaitu saya sendiri. Saya sering mengalami pusing yang hilang timbul apabila tekanan darah saya meningkat. Baik, berarti untuk Bapak sendiri mengalami hipertensi ya? Iya Mbak. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Sarmento Mbak. Umurnya berapa itu? Saya berumur 65 tahun Mbak. Untuk pekerjaannya sekarang kesibukannya apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Saya hanya bercocok tanam, kadang juga pergi ke sawah saja Mbak. Oh iya. Untuk Ibu, untuk akhir-akhir ini apakah ada yang dikeluhkan, Bu? Alhamdulillah Mbak, akhir-akhir ini saya tidak mengalami keluhan sama sekali. Berarti sehat ya, Bu? Ya, Sebelumnya umurnya berapa gitu? 40 tahun. Kesibukan sehari-harinya apa gitu? Saya mengurus rumah tangga. Jika ada waktu luang, apakah Ibu dan Bapak pernah meluangkan waktu untuk berlibur? Untuk saat ini kami berdua kan hanya tinggal berdua saja di rumah. Kami mempunyai 2 anak, tapi mereka sudah pada menikah dan sudah mempunyai rumah masing-masing. Kesibukan kami berdua hanya santai saja di rumah, tidak kemana-mana Mbak. Hanya sesekali kita pergi ke kebun untuk melihat tanaman yang kami miliki. Mohon maaf, untuk hiburan sehari-harinya berarti hanya menonton televisi atau yang lain? Iya Mbak, hanya menonton televisi. Baik Pak, untuk fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah Bapak apa gitu? Untuk fasilitas kesehatan di sini jauh-jauh semua Mbak. Kadang ada kunjungan posyandu lansia, itu pun 1 bulan sekali. Apakah Bapak dan Ibu menyediakan P3K di rumah? Tidak ada Mbak. Kami di rumah apabila mengalami keluhan hanya membeli obat-obatan warung. Sebelumnya agama yang dianut Bapak sama Ibu apa ya? Islam Mbak. Komunikasi yang biasa dilakukan di sekitar keluarga Bapak dengan menggunakan bahasa apa ya Pak? Kami sering melakukan komunikasi dengan bahasa Jawa. Jawa ya. Untuk Bapak sendiri yang mengalami hipertensi, apakah Bapak cemas terhadap penyakit hipertensi ini Pak? Sangat cemas Mbak. Saya itu merasa khawatir sekali apabila saya mengalami pusing yang tiba-tiba seperti itu. Saya rasanya ingin memeriksa tekanan darah saya, tetapi di sini fasilitas kesehatannya juga tidak bisa dijangkau begitu cepat. Untuk tensi Bapak sendiri sebelumnya sudah diperiksakan atau belum? Sudah diperiksa tapi 1 bulan yang lalu Mbak. Kira-kira berapa Pak tekanan darahnya? Terakhir 150 Mbak. Iya. Kalau begitu, apakah Bapak berkenan untuk saya periksa tekanan darahnya Pak? Ya Mbak, silahkan. Permisi ya Pak. Ya, Mbak. Sebelumnya Bapak kalau pas hipertensinya kambuh, apa yang Bapak rasakan? Saya mengalami pusing Mbak.
nyeri di kepala. Nyerinya itu seperti ditusuk apa seperti ditimpa beban berat ya Pak? Nyerinya itu seperti ditimpa beban berat itu enggak. Sangat Kalau mengganggu sekali. ya, kalau saya kasih angka dari 1 sampai 10, yang nomor 1 sampai 3 itu nyerinya itu ringan ya Pak. Kalau 4 sampai 7 itu sedang, dan kalau 8 sampai 9 itu berat, dan kalau 10 itu sangat berat ya Pak. Dan kira-kira dari Bapak yang Bapak rasakan itu di nomor berapa ya Pak? Di nomor 5 Mbak, sedang Mbak. Berarti sedang ya Pak. Baik Bapak, untuk tensinya sendiri masih tinggi ya? Iya Mbak. 160/80. Sebelumnya apa Bapak masih sering mengkonsumsi garam Pak? Untuk mengkonsumsi garam sih masih Mbak, soalnya istri saya kalau masak mesti juga memakai garam. Apakah masakannya terlalu asin menurut Bapak? Ya kadang juga saya merasakan asin, kadang juga pas gitu Mbak. Iya. Mohon maaf ini ya Mbak ya, berhubung saya sudah dicek tekanan darahnya, apabila Mbak-mbak berdua ini masih ada keperluan atau yang ditanyakan, nanti Mbak-mbak bisa tanyakan sama istri saya Mbak ya. Kebetulan saya ini ada keperluan yang mendadak. Mohon maaf ya Mbak ya, saya tidak bisa mendampingi. Terima kasih ya Mbak atas kunjungannya, nanti bisa dilanjut sama istri saya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya Mbak. Baik Bu, untuk kalau penyakit Bapak yang kambuh, bagaimana yang Ibu lakukan? Biasanya kalau hipertensinya Bapak kambuh, saya memberikan obat di waktu terdekat Mbak, dan biasanya saya langsung menelpon anak saya karena kan Bapak sama saya itu merasa cemas, dan terkadang saya merasa kangen sama anak cucu. Dan biasanya saya banyak bisa melihat foto. Ya, mungkin ini semua sudah takdir nggih Bu. Ya Mbak, mungkin ini sudah takdir keluarga kami. Oke, kalau begitu sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu hipertensi Bu? Hipertensi itu tekanan darah tinggi ya Mbak. Ya benar ya Bu, hipertensi itu tekanan darah tinggi. Lebih tepatnya, tekanan darahnya itu di atas 140/90 ya Bu. Dan dianggap parah jika tekanan darahnya itu 180/120. Dan ciri-cirinya itu kepalanya tuh pusing, terus dan jantungnya berdenyut kencang ya Bu, dan nadinya juga berdenyut kencang seperti itu. Apakah Ibu paham? Paham. Sebelumnya Mbak, apakah penyakit hipertensi bisa disembuhkan? Begini ya Bu, hipertensi sendiri itu merupakan penyakit keturunan. Namun untuk sembuh atau tidaknya itu bisa sembuh insya Allah. Tetapi Bapak harus merubah pola hidupnya untuk menjadi lebih sehat ke depannya. Misalnya, Bapak mengurangi rokoknya, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, dan sering olahraga, serta tidak minum minuman yang beralkohol. Lalu Mbak, apakah penyakit hipertensi itu bisa menyebabkan komplikasi? Iya, bisa. Biasanya itu menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, terus gagal ginjal dan stroke Bu. Bagaimana ya untuk menjaga pola hidup yang sehat itu? Ya, contohnya itu dengan tidak mengkonsumsi banyak garam ya Bu, dan tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan bersantan. Dan jika Bapak merokok, dan untuk mengurangi rokoknya ya Bu, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Dan Bapak bisa melakukan olahraga setiap hari, minimal jalan-jalan selama 30 menit aja ya Bu ya. Ya, Apakah Ibu mengerti? ya Mbak, mengerti. Baik Bu, untuk sebelumnya ada yang ditanyakan lagi yang belum paham? Tidak Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya
sedikit ingin bertanya Bu ya. Ya, Untuk hipertensi sendiri itu seperti apa nih Bu? hipertensi itu penyakit turunan Mbak, atau tekanan darah tinggi, biasanya lebih dari 140, dan itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi garam, makan makanan yang bersantan, atau meminum minuman yang beralkohol. Baik, kalau sudah tahu untuk bagaimana cara mencegah hipertensi, Ibu diterapkan ya Bu untuk bapaknya Ya. agar penyakit hipertensi Bapak dapat sembuh dan Ya, tidak Mbak. kambuh lagi ya. Ya, Kalau begitu untuk hari ini saya cukupkan ya Bu Ya. waktunya. Terima kasih. iya Mbak, sama-sama. Untuk yang pengajian selanjutnya, apakah Ibu berkenan kalau saya kembali ke sini lagi Bu? Iya Mbak. Berhubung tadi tensinya Bapak masih tinggi soalnya. Ya. Kalau begitu untuk waktu yang selanjutnya besok Ibu ada waktu? Ada Mbak, boleh. Oh, iya. Kalau begitu kita pamit dulu ya Bu. Ya. Terima kasih ya atas waktunya. Saya pamit dulu ya Bu. Ya Mbak, sama-sama, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Salam. Baik, cukup sekian video tentang role play asuhan keperawatan keluarga pada tahapan usia dewasa dari kelompok kami. Jika masih banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih tahap belajar. Saya Ingrid Tiardani dari kelompok 2 PSIK 5A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.